Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya admin di channel trading saham, channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini kita akan membahas saham dimintai para subscriber kami untuk kita ulas sejauh lebih dalam lagi. Ya, ini masih rame sekali ya. Topik kita kali ini kita akan membahas mengenai hal ini ya teman-teman ya. Goto bonyok atau turun ya teman-teman. Tenang saja kawan-kawan ya, jangan khawatir ya. Gini strateginya, santai saja ya. Lah kok santai sih Pak? Ini Goto itu turun loh Pak. Ya, kayak gitu. Oke, saya akan ungkap ya mengenai dari saham Goto ini kenapa kok dia turun. Ya, dan siapa yang punya kepentingan, bandar siapa yang sudah punya kepentingan ini. Ya, tenang saja teman-teman ya. Tenang, saya akan bantu untuk kalian ya. Nggak usah khawatir, tenang saja. Nanti. Ya, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, disclaimer ya teman-teman ya. Kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau beli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau beli ada di tangan kalian masing-masing. Oke, ya kita akan cek ya. Goto ini tadi itu diturunkan. Ya, ini kalau peserta akademi saya itu ini sudah bisa membaca data. Mereka sudah punya intuisi. Ya, kita cek ya. Kita nggak pom-pom ya teman-teman. Kita akan bahas untuk datanya. Ini bandarnya siapa yang menurunkan hari ini mengenai dari saham Goto. Siapa pelakunya? Hahaha. Ya. Diguyur sama ZP saja sudah waduh deg-degan. Pak, gimana nih, Pak? Ya, ZP ini ya, dia jualan 23,7 juta lot ya dan dia net buy sama net sell-nya sekitar 15 juta lot ya. Terus ditopang juga MG, terus YU. Nah, kira-kira siapa yang punya kepentingan di saat Goto ini turun atau jeblok? Ya, ini saya akan lihatkan untuk kalian. Nah, ini pelakunya. Hahaha. Ya, ada JP Morgan masuk 17,4 juta lot. Wah, kapan lagi nih ya? JP Morgan 17,4 juta lot. Apakah ini dikit, Pak? Dikit. Hanya berapa ini? 2% saja. Ya, seperti itu. Terus ada CC masuk, HD juga masuk, PD, LG, XL, XC. Ya. Ini JP Morgan masuk gila-gilaan. Terus YP yang saya pakai ini YP ya. YP juga masuk ini peran ya mengenai hal itu. Nah, ini kalau rata-rata ini 76 rata-ratanya. Ya, ini jangan kalian ambil kesimpulan itu 76. Oh, dia rata-rata ini di 76 Pak Firman. Ya, ini pasti bandar ini ketika besok diturunkan pasti akan rugi tuh. Bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Ya, jadi BK ini ya. Jadi ada yang beli di bawah ya. Di bawah 76 ya, ada yang beli juga di 80 juga ada. Tapi kan ini secara rata-ratanya ya diambil rata-ratanya sekitar 76. Ya, tapi yang di bawah sendiri juga masih ada kok ya BK. Nah, kira-kira ya dalam 1 bulan ini siapa yang menjadi powernya itu siapa yang punya barang? Ya, ternyata AK ini masuk ya. Ini diikuti oleh BK. AK, CC, BK, YP. Nah, ini adalah komplotan-komplotan yang masuk yang dipakai market maker untuk masuk ya di saham Goto. Nah, jadi kalian itu harus punya indeks pribadi. Nah, mengenai AK masuk, terus BK masuk, nanti keluar. Maksudnya keluar gimana Pak? Kok nggak mudeng saya? Jadi gini teman-teman ya. Yang namanya market maker, yang namanya big player itu punya lebih dari akun sekuritas. Ya, bukan satu saja. Ya, bahkan saya juga punya lebih dari akun sekuritas. Nah, kenapa kok bisa demikian ya? Jadi untuk keluar masuk itu enteng. Ya, oh Pak Firman nyangkut nih. Wah, Pak Firman ini dia nangis karena matanya kayak gini. Ada yang ungkap kayak gitu ya, buzzer saya ya. Ya, karena kalau saya ungkap mengenai dari saham Goto ini banyak orang-orang yang nggak suka. Ya, silakan nggak apa-apa. Tapi yang menunggu saya membahas mengenai dari konten Goto ini banyak sekali. Ya, perbandingannya berapa? 10 banding 1. Ya, 10 banding 1. Ya, kalian bisa diperhatikan. Nah, kembali. Oke. Nah, kenapa kok ini itu masuk, Pak? Ya, karena mereka akan menunggu. Setidaknya mereka harus pungut dulu. Nah, minimal berapa sih, Pak? Kalau misalkan mereka
pengen nerbangin dari saham GoTo. Bagaimana mekanismenya? Itu sudah saya ungkap di kelas akademi saya. Silahkan kalian itu bisa masuk ya. Atau kalian hubungi nomor yang ada di bawah ini. Silahkan kalau bisa tanya. Nanti di akhir sesi kalau kalian pengen masuk di kelas kami. Kita akan menjelaskan mengenai hal ini dulu. Oke, nggak perlu panjang lebar. Nah, kita cek dulu kira-kira secara 3 bulan itu siapa ya yang sudah masuk. Desember lah dia sudah ini. Ya, BK ini 100 ya, AK ini 11 juta lot. Ya, ini ya. Coba kalau kita di bulan November, nggak boleh. Ininya ke sini. Ya, oke. Ininya ke November. Puk, nggak boleh. Januari lah. Ya. Wah, kelamaan, Pak. Nggak sabar. Nah, kira-kira siapa sih Pak yang punya barang banyak? Ya, ini YU. Yaitu punya barang 238 juta lot. Ya, dan ini yang sisa ini. Ya, dan kalau satu sisi kayak market maker atau manajer investasi itu ya mereka kumpulkan barang itu ya biasanya itu di rebalancing tiap tahun juga ada yang di rebalancing ketika dia 6 bulan sekali, ada yang menggunakan sistem seperti itu. Nah, kira-kira untuk yang sini siapa yang sudah mengumpulin barang ya, seperti itu. Karena untuk satu sisi untuk dari saham GoTo ini ya untuk menggocek ya, untuk dijual itu ya agak kesulitan. Ya, makanya mereka juga beli di pasar nego. Nah, kira-kira di pasar nego juga ada nggak, Pak? Nah, pasar nego ada ZP ya, teman-teman ya. Jadi ZP itu sudah beli di pasar nego. Ya. Nah, ini ZP itu kok bisa beli di pasar nego, Pak? Bagaimana mekanismenya? Kalau mekanisme di pasar nego saya jelaskan, ini mungkin ya konten ini akan lama. Ya, karena saya bahas di kelas akademi saya itu untuk beli dari saham di pasar nego itu ya hampir 1 jam lebih. Itu mekanismenya harus secara detail ya, seperti itu. Nah, terus apa lagi Pak? Kenapa kok saya bilang untuk tenang saja? Lihat ya transaksinya dari GoTo ini ya. Tadi kita sudah mengungkap ya siapa bandarnya atau market makernya. Mohon maaf saya sebut bandar ya. Karena channel ini itu mayoritas usianya itu 35 tahun ke atas yang mungkin kalau saya sebut market maker, likuiditas provider lah apa itu Pak? Mohon maaf belum tahu ya. Banyak yang nggak tahu. Istilah ya sudah kita sebut saja bandar. Nah, selama 2 hari berturut-turut kira-kira ini volume yang terjadi ya 81 juta lot ya hari ini terus 45 juta lot. Jadi untuk mengumpulkan barang stok yang ada di saham GoTo ini sulit ya. Nah, ini tadi ya 82 juta lot. Ya, dan nilai transaksinya sekitar 627 juta lot. Nah, lihat ya teman-teman ya. Ini ya offernya ini dicabut. Ya, biasanya seperti itu. Ya, jadi offernya pas closing dicabut. Jadi kalau misalkan saham GoTo itu mau diterbangkan, itu mudah, modalnya cuma 7 juta lot saja. Ya, dan di sini bidnya yang pengen nunggu dari saham GoTo ini juga banyak sekali. Ya, kayak gini. Ini 72 sampai 69 ini ya mereka jaga. Ya, bahkan trader saya itu mereka masih tunggu dan pokoknya mereka tunda. Ya, mayoritas mereka itu tunda dulu, tunda dalam artian apa, Pak? Jadi kalau misalkan ada dana yang lebih, ya mereka borong. Wah, Pak Firman ini agak menjorong ke pom-pom nih. Enggak, bukan pom-pom. Ini semua disclaimer ya, gitu. Nah, lah kenapa kok mereka pada borong, Pak? Ya, mereka yang cuan dari saham GoTo, ya alumni saya itu ada yang dapat 1 sampai 7 miliar di saham GoTo. Nah, kira-kira asingnya bagaimana, Pak? Sudah keluar belum? Nah, ini juga terjadinya dari asing juga distribusi, ya. Asing distribusi. Kenapa kok mereka asing ini distribusi? Ya, kembali lagi ya mengenai politik kita. Itu belum final. Ya, belum final. Belum final siapa yang jadi presiden. Nah, terus ini yang perlu kalian ketahui ya. Topik tadi itu kita dapatkan informasi dari sini, teman-teman, ya. Dari sini, ya. Ada indikasinya nih. Ya, bahwa GoTo bisa dapat cuan Rp 80 juta per jam dari service fee Tokopedia.
kok bisa dapat cuan sih Pak? Ya nanti akan saya jelaskan ya. Ini dari CNBC Indonesia ya. Jadi kenapa kok Goto ini bisa dapatkan fee ya dari Tokopedia? Jadi gini teman-teman ya, Lebaran ini momentum lah, pasti momentum khususnya di e-commerce. Karena e-commerce sendiri sekarang yang menjadi merajai ya mengenai dari bisnis yang notabene itu banyak diikuti. Ya, untuk selama ini yang merajai itu ya di Tokopedia. Maaf, kok Tokopedia? TikTok. Loh, kenapa kok bisa TikTok, Pak? Nah, ini pernah saya bahas ya mengenai hal ini. Jadi mengenai dari sistem dari TikTok itu mereka menggunakan database atau SEO. Wah, SEO-nya gimana Pak? Jadi ada data analitik yang notabene mereka itu bisa mengukur ya, bisa mengukur. Loh, kenapa kok bisa mengukur, Pak? Nah, Pak Patrick juga bisa mengukur. Jadi ada data risetnya. Nah, kalian mungkin bisa dibaca di kayak ini. Ya, ini ya. Bahwa Goto itu lebih baik dia dijual 75%, tapi dia ibaratnya preman lah ya kalau saya. Ini bahasanya campur-campur ya. Preman dalam artinya gimana? Jadi ketika ada transaksi jual atau beli melewati dari e-commerce, jadi Tokopedia itu dapat uang. Ya, dan di sini ya, dalam satu kuartal Goto akan mendapatkan sejumlah fee tersebut setahun bisa dapat 708 miliar loh. Itu fee-nya. Fee saja atau 59 dalam satu bulan, 59 miliar loh. Bisnis apa yang kayak gitu? Digital 15 miliar per minggu atau setara dengan 80 per jam. Ini valid Pak. Wah, ini apakah ini bisnis itu bisa menaik lagi? Bisa. Ya, ini bisa. Sangat bisa dan mampu bisa. Wah, Pak Firman ini positive thinking banget. Ya memang harus kayak gitu. Nah, kenapa? Karena yang di sini itu adalah era digital. Digital itu bisa disederhanakan, ya mungkin mohon maaf, ya kayak beban operasional dan lain sebagainya itu ya sudah tergantikan ke digital. Itu yang lebih penting. Nah, penyakit dari saham GoTo itu apa sebenarnya? Ya, ini ya kalian bisa cermati ya dari saham GoTo ini. Nah, kuartal keempat belum publish ya. Kita kuartal ketiga. Laporannya ini. Nah, Goto itu dari penjualan itu meningkat. Yang tadinya 7,9 triliun kini naik menjadi 10,5 triliun. Ini kuartal ketiga. Ingat ya seperti itu. Nah, kenapa kok Goto bisa rugi, Pak? Dia ditopang dari apa? Beban operasional itu tinggi. Ya. Wah, ini kalau kalian ini jadi direksi itu ya pusing ya. Dan mungkin untuk SDM kita ya orang-orang yang mungkin itu ya belum seperti itu. Nah, ini saya kenapa kok saya beli dari saham Goto dan kenapa kok saya masih hold ya. Dan kebetulan saya juga invest dari saham Goto, swing juga dari saham Goto juga ada, trading juga masih ada. Itu ada tekniknya sendiri ya dan itu saya ajarkan di kelas ya. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman yang menjadi perhatian. Nah, ini ya, ketika dijual ya, jadi kayak beban operasional itu nanti ditanggung sama TikTok. Ya, kayak karyawan-karyawan itu yang paling banyak ya. Mungkin menjadi penopang laporan keuangan dari saham Goto ini agak gede ya, dan EBITDA-nya ini juga ini sudah mulai mengecil. Nah, ini bisnis e-commerce itu ya sekitar bulan depan lah itu masih oke. Masih ada momentum. Ya, nanti di situ transaksi semua ke Tokopedia. Ya, saya yakin ya. Nanti kayak UMKM itu sekarang ya sudah persiapan. Ya, itu dari sisi UMKM-nya. Terus ya, ini kayak kompetitor itu pajaknya itu kompetitor dari saham GoTo itu dinaikkan. Mereka sudah ketar-ketir nih kompetitornya. Ya ini di lapangan. Terus kayak jasa ekspedisi ya, kayak buruh-buruh, supir dan lain sebagainya yang pick up itu sudah dibantai semua. Bantai dalam artian apa? Di PHK. Ya, makanya mereka kayak pemilik kompetitornya dari saham GoTo itu mereka pikir-pikir ini kalau misalkan kita nggak PHK ya kita nggak bisa untung segitunya.
Nah, kenapa kok mereka bisa demikian, Pak? Ini kompetitor dari saham GoTo. Memang berat, yang namanya bisnis itu memang berat. Ya, enak lagi kalian kan, tinggal ngoceh saja kan. Ini atau nih. Nah, dilihat dari saham GoTo ini kenapa kok dia punya powerful. Nah, dari total equity-nya juga meningkat. Bukan meningkat, maaf, gede. Ya, total hasilnya juga gede. Nah, kira-kira nih ya, kompetitornya yang menjadi waspada mereka para kompetitor. Ini GoTo itu punya uang gede. Kalau misalkan mereka itu bakar uang selama 3 kali lah, ya sudah, sebulan kita bisa mati. Ya, ini kalau kompetitornya bisa mati dalam artian bukan mati orangnya ya, keuangannya. Jadi kalau misalkan nih ya, kalau misalkan dari TikTok ini nyerang ya, nyerang dalam artian dia bikin promo, bantingan, voucher dan lain sebagainya seperti itu. Pokoknya dia habis-habisin kayak gitu. Nah, ini nanti usernya itu akan berpindah, ternyata beli di sana itu murah loh, ada potong lagi. Ya. Nah, di situ nanti dia akan mendapatkan. Nah, ini kayak kompetitor ini ya tetap up to date ya. Tetap saya juga sebagai peneliti di bisnis online juga ya. Jadi saya bukan konsultasi, bincang-bincang sama kompetitor dari Shopee dan juga Lazada ya, bincang-bincang dengan mereka. Ini gimana terkait dengan kompetitor dari Samsung ini agak berat, Pak, ya. Beratnya bagaimana? Saya harus punya inovasi seperti apa lagi, ya. Ya, total aset kita nggak ada, hanya beberapa triliun, Pak. Seperti itu. Ya, hanya beberapa triliun ini masih gede. Yang saya takutkan apabila mereka itu bakar uang habis-habisan kayak gitu, nanti akan masuk. Nah, yang lebihnya enak lagi ya teman-teman, nah, mengenai jadi pelanggan yang ada di Indonesia terkait dengan user yang transaksi di Tokopedia dan juga TikTok itu kan mereka sudah punya database-nya. Ya, biasanya mereka sudah menginstal. Oh, ini pelanggan saya itu sukanya kayak gini. Ya, nanti akan keluar tuh. Ya. Nah, jadi sistem kerja mengenai bisnis digital itu ya mereka biasanya misalkan kita searching ya mengenai pakaian, misalkan cari pakaian atau mobil, nanti akan keluar di situ. Ya, bahkan iklannya itu akan muncul terus. Ya, nanti otomatis diarahkan ke Tokopedia dan itu lebih valid. Ya. Wah, jadi gila ya Pak ya mengenai bisnis digital. Iya, memang gila. Ya, itu bisa diteken setinggi-tingginya. Makanya saya suruh untuk hold ya, mereka siapa yang sudah punya kepentingan itu sudah persiapan masuk ya. Pak Firman kok ngomong kayak gini ya, nanti gotonya nggak bisa terbang-terbang ya. Nggak apa-apa, orang yang nonton subscriber saya cuman berapa sih, 12.000 ya, 12.000. Coba kompetitor yang lain ya, yang subscribernya banyak, ada 1 juta, ada 2 juta. Wah, mereka itu dialihkan mengenai dari emiten yang lain. Tapi kalau saya GoTo ini bukan dari spesialis GoTo ya teman-teman, saya bukan dari POM-POM, tapi kita bicara mengenai bisnis yang ada di digital. Ya, seperti itu. Nah, ini penyakitnya dari saham GoTo. Tadi kita sudah mengungkap mengenai siapa bandarnya yang sudah punya kepentingan masuk, terus ini ya dia turunkan ya, dan ini agak terbangnya turun ya. Banyak tuh kalau di kolom komentar saya dihujat, nggak apa-apa, nggak apa-apa, tenang saja ya. Nah, satu sisi kenapa kok saya suruh ngehold ya jadi saham GoTo, nggak usah khawatir, nggak usah panik, tenang saja nyantai. Dia masuk di LQ45, isi indeks 30 juga masuk ya, itu yang menjadi pertimbangan. Dan kayak bursa itu mereka bukan orang-orang goblok, orang-orang yang notabene mereka itu tidak riset ya. Dan di sini kalau melihat dari investor dari saham GoTo ini ya juga nilai transaksinya gede. Beda saham-saham yang sepi. Saham-saham sepi yang mana, Pak? Nah, ini saya akan cekkan ya, saya perdebatkan. Nah, ini kalau sejenis saja lah Bukalapak. Nih, nilai transaksinya dari saham GoTo ini ketika turun itu mencapai 627 miliar. Nah, beli berapa? Beli berapa? Oh,
742 juta nilai transaksinya. Nah, kayak gini. Ini beli ya. Terus buka. Berapa buka? 34 miliar. Lah kalau Goto ya ini nilai gede. Nah, di situ kalau kalian itu nyimpan nomor WA pribadi saya ini ya, tadi sempat saya spill ya. Ketika siapa yang memegang ya, siapa yang antri di 74, 75 di dari saham Goto ini tuh siapa? Ya, saya search tuh ya kasih tahu. Nah, di sini teman-teman pas waktu closing. Nah, ini. Nah, ya, pemainnya besar-besar ya. Ini disikap habis. Nah, ini. Ya, 75 ini banyak yang nge-HK. Ya. Seperti itu. Nah, ini nanti ditinggal. Nah, ini adalah pola sebuah permainan dari market maker. Mereka itu pakai kode Da Vinci. Ya, kode Da Vinci itu yang dimiliki oleh market maker. Ya. Yang tahu ya mereka. Ya, kalau Pak Firman tahu nggak Pak kira-kira seperti itu? Kalian butuh jam terbang yang tinggi. Ya, seperti itu. Latih saja. Oke Pak, nggak perlu panjang lebar Pak. Oke. Pak, ini bagaimana Pak mengenai dari saham Goto ini? Ya, ini masih diakumulasi ya. Tetap mereka akumulasi. Ketika turun mereka tetap akumulasi terus. Karena metode mereka itu lebih ke swing. Kalau market maker itu lebih ke swing. Ya, seperti itu. Nah, ini teman-teman ya. Dan ini kalau melihat dari stok RSI-nya dia memang lagi turun, tapi di sini dari sisi volumenya nilai net buy-nya itu gede. Ya, mereka masih pungut kembali mengenai dari saham Goto ini. Ya, semoga besok Goto ini bisa terjun ke 73 dan juga di harga 60 serta ke harga sini ya, 67. Ya, ini ini sebuah catatan untuk kalian ya. Kalau kalian panik itu pasti ketahuan, nggak pernah diversifikasi. Itu ya biasanya nggak tahu diversifikasi. Diversifikasi itu apa sih Pak? Mekanisme itu bagaimana? Itu di kelas saya sudah saya ajari untuk mereka. Terus yang kedua, batasi resiko atau stop loss dan lain sebagainya itu kalian itu tidak pakai itu. Nah, dan yang ketiga itu yang lebih penting lagi. Kalian itu tidak punya trading plan. Tapi kalau mereka yang sudah menyiapkan trading plan, itu mereka aman saja, tenang. Ya. Lah Pak Firman bagaimana? Saya sudah menetapkan trading plan saya. Kalian nggak usah ikut-ikutan saya. Ya. Kayak gitu. Apakah Pak Firman setiap hari bisa cuan? Bisa. Ya, saya nggak main dari saham Goto banyak. Nanti saya akan posting ya hasil kinerja trading saya selama bulan Februari ketika marketnya itu lagi nggak enak. Nanti ya kalian bisa disimak di grup komunitas. Ya, itu yang menjadi sebuah evaluasi. Nah, ini kita saya ini bagaimana Pak? Apakah masuk lagi? Ya, kalau mental kalian itu masih oke, kalian itu pemberani ya, dan kalian itu notabene memang tujuannya lebih ke investasi, ya no problem, nggak masalah. Karena Goto ini dia baru listing 2 tahun ya. Maaf, baru berapa tahun sih? Ya, tahun 2022. Ya, dia memang diturunkan dan dia masih bertumbuh. Ya, ini ya para investor global itu mereka sudah punya dari saham Goto. Ya, ketika dia turun, nah mereka pungut kembali nih. Ya, time frame-nya itu di harga 52 sampai di harga sini 149. Ya, ini sebagai manajer investasi itu mereka ya invest. Masuknya ya gede. Ya nanti ketika saham Goto ini ya tetap akan diterbangkan. Ya, mungkin 5 tahun atau 10 tahun lagi. Ya, atau enggak ya 3 tahun. Nah, tapi secara wajar lah melihat dari momentum. Jadi mereka walaupun big money, mereka bandar, mereka punya uang itu enggak boleh suka-sukanya. Ya. Dan ini adalah momentum. Ya, kenapa kok saham Goto ini kok diguyur atau diturunkan ya? Kenapa kok dia distribusi? Kalau distribusi besar-besaran ini secara real, ini boleh ya. Ini boleh. Apalagi nanti ada lockup dan lain sebagainya itu boleh. Nah, ini yang menjadi sebuah keprihatinan ketika kalian itu tidak diversifikasi portofolio kalian ya. Itu bisa ngeri akhirnya kena panic selling dan lain sebagainya jadi seperti itu. Nah, ini dari saham Goto. Nah,
Ini ya untuk investasi, untuk invest sama swing itu masih aman. Untuk trading ya yang namanya trading itu kalian setidaknya sudah niati untuk trading ya batasi resiko ketat kalau trading ya. Ini kalian harus membedakan apa itu trading, apa itu swing, apa itu invest ya. Di kelas saya ya tak ajari secara detail apa itu trading, bagaimana cara masuknya, bagaimana untuk cara jualnya. Jadi seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana Pak strategi saya? Saya ini pengen masuk dari saham GoTo, boleh nggak sih Pak? Boleh. Tunggu saja di 74, serta di harga 69 dan juga di harga 67, serta di harga 63 mengenai dari saham GoTo ini. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Untuk targetnya ada di berapa sih Pak? Kalau saya itu dapat dari saham ini, ya. Targetnya ini Kak, kadang kalian itu nggak kuat, ya silahkan kalian bisa jualan di harga 78, ya, serta di harga di 82. Kalau kalian itu pengen sabar lagi ada di harga 85, serta di harga di 93 dan juga di harga 97. Untuk agak slow banget ya. Nah, mungkin di harga 116 ya. Ini mengenai dari mekanisme dari saham GoTo. Nah, GoTo ini memang masih terjadi konsolidasi ya. Terkonsolidasi ya. Selama berapa Pak? Beberapa bulan, 1, 2, 3 ya. Ini pola pikir kalian itu harus ditata ya. Sebelumnya kalian itu sudah punya trading plan. Tapi kalau kalian itu langsung all in, nah ini yang agak berbahaya. Nah, terus yang terjadi problem di masyarakat sekitar itu bagaimana Pak mengenai teknis dari saham GoTo? Jadi ketika saham GoTo-nya itu masih merah, mereka semua menghina. Mereka semua itu wah nggak berani masuk. Ngeri, wah ini kalau turun lagi berbahaya Pak. Nah, nanti mereka kayak retail-retail sekarang ini, ya, retail-retail di Indonesia, itu ketika saham itu masih terbang, mereka itu ikut-ikutan. Akhirnya beli di pucuk, ya. Habis itu nanti nyangkut kembali, ya. Ini kadang lidahnya kayak gini, saya sudah nggak berani, saya nggak mau beli dari saham GoTo. GoTo ini penuh drama kayak gitu. Nanti ketika terbang mereka tetap ngikut lagi. Hebat nggak mereka? Ya, bahkan mereka juga lebih berani sedekah ke bandar daripada sedekah kepada dirinya sendiri. Apa itu Pak sedekah kepada dirinya sendiri atau investasi kepada dirinya sendiri? Kalian bisa ikut kelas, kalian bisa ikut seminar, kalian bisa kalau kalian masih muda boleh kok kuliah lagi ya di S1, S2 juga ada ya mengenai dunia pasar modal. Ya, kalau di S1 itu di akuntansi, jurusan akuntansi dan juga ekonomi, ya itu ada yang namanya itu pasar modal. Namanya itu pasar modal. Nah, kalau kalian ingin expert lagi ya bisa lanjut lagi kayak saya ya di S3 mengenai mekanisme bagaimana sih cara kerja pasar itu di pasar modal ya kayak gitu. Nah, ini dari saham GoTo. Oke, Pak, kira-kira saya ini yang mengenai dari swing sama invest ya, teman-teman ya. Gitu. Untuk yang trading bagaimana Pak? Ya untuk trading ya silahkan kalian bisa bermain ya. Kok bermain? Bisa antri beli di harga 74 dan juga di 75. Targetnya di harga 76 serta di harga 79. Dan ini ya kalau kita lihat dari penampakan dari saham GoTo ini ya buying powernya juga gede-gede ya. Langsung sekali entry ya 15 juta lot ya sekali entry. Terus sekali entry ya juga pernah 25 juta lot ya seperti itu. Nah, kalau kita lihat secara time frame-nya dalam menit 20 menit lah, 20 menit. Ya rata-rata ya pernah skala itu ya 300 juta lot buying, buy gitu. Nah, ini biasanya pemain-pemain besar yang main. Ya, kayak gitu. Nah, ini memang ramai sekali. Dan saham GoTo ini juga ramai dibicarakan khususnya bagi para block trader ya. Kenapa? Ya, aset mereka sudah gede. Ya. Dan mereka sudah punya tim. Nah, jadi mereka benar-benar fake. Untuk kalian bagi para pemula ya hati-hati. Ya, kalau kalian itu mentalnya belum ada, masuk yang di perbankan. Ya, dan untuk saham GoTo ini ya mereka yang mental-mentalnya yang sudah jadi, yang mereka sudah lama di market. Ya, kalau kalian masih pemula kayak gitu, kalian nggak punya trading plan, ya kalian mungkin literasinya terbatas ya psikologis kalian yang bakalan kena, ya itu yang bakalan kena.
Tapi kalau kalian itu sudah lama di market kayak itu, ya fake, bener-bener fake, nggak apa-apa, ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin inspirasi ini mengenai dari saham GoTo ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Seperti itu. Tenang saja, saya akan dampingi kalian untuk yang nyangkut dari saham GoTo atau kalian yang kepengen belajar mengetahui dunia pasar modal itu seperti apa, bisa hubungi ya kontak saya ini. Ya, dan ini untuk Telegram ya, Bitly kelas Pak Firman. Ya, ini trading saham Firman juga di sini. Klik saja di sini. Ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja ya mengenai saham GoTo ini. Ya, semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah join bersama tim kami. Akhirnya portofolio kalian itu bisa itu terus. Oke, mohon maaf untuk kalian yang kepengen masuk di grup kami ya. Kami baru bikin grup sekitar atau bikin kelas ya. Sekitar 5 bulan yang lalu ya. Kenapa Pak kok baru bikin ya? Saya sudah ngantri selama 2 tahun. Ya, karena kami memikirkan juga bagaimana sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kami sudah memikirkan itu semua, kita langsung bikin grup. Dan ini ya grup pertama saya itu adalah rekomendasi saham ya di bulan Januari kemarin ya. Kita merekomendasikan 57 stok yang terdiri dari profitnya itu adalah 41, hold-nya itu 5, stop loss-nya itu 11. Jadi win rate-nya sekitar 72%. Jadi antara profit dan juga loss-nya masih banyak profitnya. Ya, mekanismenya bagaimana Pak? Ada di kelas kami, nanti saya akan jelaskan. Ya, kenapa kok bisa kayak gini bisa untung? Nah, bagaimana Pak caranya untuk gabung? Nih ya, trading saham ini diklik ya teman-teman ya. Setelah diklik, nanti kalian akan jumpai menu seperti ini. Dan di sebelah subscribe ini ya, dia subscribe, itu ada tulisan gabung. Kalian diklik saja itu. Klik, ya diklik. Ini kalau yang pengen masuk di grup YouTube ya. Nanti kalian bisa pilih yang rekomendasi cuan besok, kalau enggak ya rekomendasi pasti cuan ya kayak gitu. Kenapa kok pilih itu Pak? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten ya. Untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% dan ada untuk stop loss-nya 1 sampai 3%. Silahkan kalian tuh bisa masuk. Pak, traktir kopi level 3, level 1 yang ada di YouTube itu apa sih Pak konsepnya? Jadi untuk level 1, 3 dan juga traktir kopi itu enggak ada rekomendasinya. Kalau traktir kopi ya cuma traktir kopi kami saja. Ya, atau komunikasi kalian bisa ketika kami masih live, kalian bisa tulis komentar. Pak, bahas ini boleh langsung seperti itu. Ya, ini yang ada di grup YouTube. Pak, saya nggak bisa masuk di grup YouTube. Nggak apa-apa. Kalian bisa hubungi nomor ini, nanti kayak saya akan kasih link ya, seperti itu. Nah, kalian ketika kesusahan untuk masuk di grup YouTube, kami juga ada informasi terbaru ada di grup Telegram ya, kayak gini. Nah, ini deskripsi di bawah ini diklik saja nih ya. Nah, ini juga di Bitly kelas Pak Firman ini ya juga kalian bisa diklik ya seperti itu. Nanti yang akan keluar seperti ini. Nah, nanti kalian tinggal dipilih nih. Nah, ini ada kelas ya teman-teman ya. Saya akan jelaskan promo kelas Akademi Trading Saham bulan Maret angkatan kelima itu cuman seharga masih promo ya 350.000. Dan kita buka hanya untuk 100 orang saja. Dan kelas itu dalam 1 bulan itu ada 8 kali pertemuan. Itu di hari apa Pak? Hari Sabtu dan juga hari Rabu. Ya, seperti itu. Jamnya jam berapa Pak? Jam 19:30 waktu Indonesia Barat. Ya, itu setiap malam. Ya, jadi setelah kalian itu kerja, pulang kerja kalian mungkin bisa nonton HP kayak gini aja, nyantai. Tapi setidaknya kalian itu punya wawasan mengenai dunia pasar modal. Ya, dan kalian bisa diskusi langsung di kelas itu. Nah, kita akan ajari kalian ya untuk cara cari tahu saham-saham yang bakalan terbang, cari tahu alat-alatnya untuk mendeteksi bandarmologi seperti itu. Ya, ini ada di kelas akademi. Tapi mohon maaf di kelas akademi nggak ada rekomendasi saham. Ya, ya seperti itu. Tapi kalian akan saya ajari mengenai rekomendasi saham. Nah, terus ada level 1, 2, 3. Itu apa sih Pak? Nah, ini yang rekomendasi. Tapi kalian itu tidak mendapatkan materi. Nah, untuk level 1, 2, 3 itu rekomendasi dalam 1 bulan. Ya, kalau yang level 4 itu 1 tahun. Nah, ini ada beberapa nilai Pak. Nilainya lebih gede sama kecil. Jadi kalau misalkan yang lebih gede itu ya jumlah rekomendasinya banyak. Jadi nantinya win rate-nya itu akan tinggi.
ya, seperti itu. Nah, terus kita juga ada nih ya, kelas yang VVIP. VVIP itu yang pasti cuan. Ya, jadi kalian masuk apa, kita dampingi sampai benar-benar bisa cuan secara konsisten. Ya, itu target kami. Ya. Kelas awal investor pemula itu apa sih Pak maksudnya? Ya jadi kalau kelas investor pemula ini ya pendampingan, terus diajari sampai bisa cuan konsisten, portofolionya masuk konsultasi seperti itu. Tapi kalau ini lebih ke online, kalian dapatkan materi dan juga rekomendasi juga. Ya, cuman jamnya kita sesuaikan kalau kalian itu pengen materinya. Ya, kapan bisanya. Tapi kalau yang kelas medium itu ya jamnya kalian bisa request kapan. Mau malam, pagi, siang itu bisa. Ya, seperti itu. Terus yang kelas pro itu pendampingan secara khusus atau privat. Ya, ini bisa online, ya, bisa offline atau ketemu langsung dengan saya. Ya, kalau di wilayah Jawa, ya kita bisa ke tempat kalian atau face to face. Kita bisa ke situ. Ya, dampingi kalian, kelola berapa kayak gitu bisa. Ya, kayak gitu. Bisa semuanya. Nah, silahkan kalian itu tinggal pilih. Nah, kalau yang pasti cuan itu sampai benar-benar kalian itu bisa cuan secara konsisten. Itu adalah lebih ke pendampingan secara khusus. Ya, alhamdulillah ya ada 150 orang yang saya dampingi itu sekarang sudah bisa cuan secara konsisten. Pak, lah bagaimana Pak kelola orang 150 itu? Itu bisa sangat mudah karena ada sistem manajemen. Ini yang dampingi itu Pak Firman langsung. Iya, saya. Saya nggak pasrahkan kepada karyawan atau admin itu nggak langsung saya pribadi karena ini lebih ke finansial agak berisiko berbahaya ya. Jadi saya bukan maksud buka kelas kayak gini tuh bukan inisiatif dari saya, namun dari inisiatif untuk kalian yang pengen belajar dunia pasar modal itu dari nol. Karena visi misi saya itu adalah mencerdaskan masyarakat Indonesia. Udah, itu aja. Kenapa kok berbayar? Kalau gratis, nanti kalian itu meremehkan ilmunya. Ya, kalian itu nggak disiplin. Ya, dan itu agak berisiko, berbahaya. Ya, nah, Pak Firman pernah kayak gitu, pernah. Sudah saya riset. Ya, mana yang antara berbayar sama yang tidak. Nah, jadi uang-uang ini tuh nanti tetap balik kepada kalian sendiri. Ya, bahkan sudah bisa naik berkali-kali lipat. Ya, tapi ingat kelas ini tuh khusus untuk kalian bagi para pemula yang nol banget mengenai dunia pasar modal itu nggak ngerti. Kita akan dampingi untuk kalian. Ya, seperti itu. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk kalian. Ya, untuk kalian mau tanya-tanya ini, ya kontak ini. Selain nomor kontak ini itu penipuan, berbahaya. Ada yang mengatasnamakan saya pribadi. Ingat saya nggak titip dana. Ya, titik. Saya nggak titip dana. Oke ya, seperti itu. Makasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian itu bisa cuan secara konsisten. Baik, kita akan bahas sama yang lagi ya.